Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memanajemen user. Oke, untuk lebih lanjutnya mari kita lihat praktek seperti sebagai berikut. Oke, mari kita lanjutkan. Pertama mari kita login ke sistem Linux kita. Misalnya loginnya. Oke, sekarang kita udah masuk ke Linux. Sekarang kita lihat dulu apa sih isi yang ada dalam Linux kita dengan menggunakan perintah ls-al. Nah, di sini udah bisa kita lihat ada beberapa file yang bisa Anda lihat ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan ada satu folder yang namanya mywebs, di mana ada tertulis dwrwx min x min r dan wx. Nah, sekarang kita akan coba cara mengganti permission dari directory yang namanya myweb dengan menggunakan satu perintah yang namanya chmod min r 777 myweb. Oke, kalau sudah di enter, sekarang kita masuk dulu ke super user menggunakan perintah sudo su. Selanjutnya kita lihat ls-al. Oke, ada satu directory yang namanya myweb. Sekarang kita akan coba ganti permission dari folder myweb dengan menggunakan perintah chmod min r ini menandakan semua isi yang ada dalam folder directory myweb 777, terus diikuti oleh direktorinya apa, kemudian di enter. Sekarang kita lihat ls-al. Nah, lihat di situ berubah, ada tulisan drwx rwx rwx. Ini artinya kita sebagai user itu punya hak full, grup kita juga punya hak yang sama seperti kita, dan user yang lain juga punya hak yang sama seperti kita. Sebagai catatan untuk adik-adik sekalian, untuk permissionnya 777 itu jangan sering diberikan kepada user karena ini cukup berbahaya dalam sistem Linux. Oke, selanjutnya untuk membuktikan apa yang kita sudah beri akses, sekarang kita coba akan buat sebuah user dengan user baru, misalnya dengan nama Anda sendiri atau dengan nama siapapun boleh. Oke, misalnya silakan gunakan perintah add user. Saya tulis seperti ini, terus di enter. Masukkan password untuk user yang baru kita buat. Oke, diulang lagi password yang kita masukkan tadi. Oke, ini ditekan enter saja, terus di enter. Bagian terakhir kita tekan huruf Y. Oke, untuk melihat hasil user yang kita buat, silakan kita balik lagi ke dalam directory home dengan menggunakan perintah cd spasi titik-titik di enter. Kemudian kita lihat ls-al. Nah, kita lihat di situ di baris nomor 3 ada user yang namanya Raka, di mana permissionnya ada D di sebuah directory, R itu dia bisa read, W itu bisa write, X itu bisa eksekusi untuk yang user Raka sendiri. Selanjutnya ada di poin huruf keempat huruf kelima ada R min X itu punya user yang nanti satu grup dengan Raka, dia diizinkan hanya untuk read, tidak bisa menulis, hanya bisa eksekusi. Begitu juga untuk user yang lain, r-x juga sama, dia hanya bisa baca, tidak bisa menulis dan bisa mengeksekusi.
Oke, sekarang kita coba login ke user Raka. Silakan di Linux Anda tekan Alt F2, login dengan user yang baru, gunakan password yang baru tadi. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam direktorinya Raka. Sekarang kita masuk ke dalam CD home, terus masuk ke dalam direktori Tasmi, kita ls. Di situ ada sebuah direktori myweb. Sekarang kita masuk ke dalam direktori myweb, cd myweb, enter ls. Oke, di sini ada sebuah file yang namanya index.html. Sekarang kita coba buka dengan perintah nano index.html. Kita enter. Sekarang kita coba edit kata selamat datang di my web lokal, my web bla 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 bla. Oke, kita ganti seperti ini ya. Kalau sudah kita simpan dengan Ctrl X, tekan huruf Y, enter. Nah, kita perhatikan, kita dengan user Raka, user lain, kita bisa mengedit file yang ada di dalam direktori Tasmi tadi. Kenapa? Karena kita sudah membuat permissionnya 777, artinya kita pun bisa ngedit. Nah, sekarang saya coba ganti permission yang ada di myweb. Saya balik lagi ke user saya yang di awal, saya tekan Alt F1, saya masuk ke dalam direktori Tasmi, terus saya ls-al, terus saya ganti dengan perintah sama chmod min r 77755 spasi my web, di enter. Oke, sekarang kita lihat hasilnya ls-al. Oke, sekarang udah berubah, my webnya berubah jadi drwx r-x r-x. Sekarang kita coba masuk lagi ke dalam direktori ke user yang kedua tadi, alt F2. Sekarang saya clear dulu, clear biar bersih. Sekarang saya ls-al. Oke, masih ada sebuah direktori namanya index.html. Saya coba masuk lagi, nano index.html. Oke, sekarang saya coba edit lagi, selamat datang di my web. Saya tulis, misalnya saya ganti dengan titik dot lokal, misalnya seperti ini. Sorry, maaf, saya agak kecil aja, lokal. Oke, sekarang saya simpan, Ctrl X ya, saya tekan Y, terus saya enter. Oke, lihat di situ tertulisannya ada tulisan permission deny. Artinya sekarang kita tidak bisa lagi merubah atau mengupdate file dalam direktori index, kita hanya bisa baca. Nah, adik-adik sekalian, sama seperti yang tadi saya sarankan, untuk dari sisi security, usahakan semua user itu tidak akan bisa baca dan mengupdate file kita, tapi dia hanya bisa eksekusi saja. Oke, sekarang saya balik lagi, Ctrl X, saya tekan no ya, balik lagi. Oke, nah itulah kira-kira contoh kita memanajemen user dalam sistem Linux kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan bicara tentang materi manajemen user. Oke, sistem manajemen user. Pada sistem operasi Linux, yang pertama kita akan belajar memahami kepemilikan sebuah file. Secara umum, hak akses file di sistem operasi Linux didefinisikan secara terpisah, ada 3 bagian. Pertama itu user, di mana user ini adalah orang yang memiliki atau yang biasa kita ini yang membuat atau meng-create file tersebut. Group adalah seseorang yang merupakan atau user lain yang merupakan yang memiliki file tersebut dan satu grup dengan kita. Other adalah user lain yang tidak memiliki atau yang bukan memiliki file yang kita buat tadi.
Nah, bagian kedua, memahami permission file. Ada 3 jenis izin akses di Linux. Yang pertama adalah read, write, dan execute. Read sama seperti di kita, artinya pada file biasa, read berarti file dapat dibuka dan dibaca oleh user ataupun grup. Write pada file biasa, artinya user atau grup itu dapat memodifikasi atau mengupdate file kita, alias atau menulis data baru ke dalam file. Execute atau eksekusi, dalam bahasa kasus sebuah file, dia dapat menjalankan file tersebut sebagai program atau shell script. Jadi dalam permission yang di Linux itu ada 3 option, 3 bagian. Pertama baca, nulis, dan eksekusi. Pada saat kita membuka sistem Linux, kita akan melihat hak akses file itu atau folder itu dengan menggunakan satu perintah yang namanya ls-l, atau yang sering saya gunakan adalah ls-al. Maka ada beberapa kolom atau deretan kolom dalam sebuah file atau sebuah directory. Terus kolom pertama itu biasakan menunjukkan jenis file dan perizinannya. Kolom kedua menunjukkan jumlah linknya. Kolom ketiga menunjukkan kepemilikan file. Kolom keempat menunjukkan kolom file pemilik file. Kolom lain menunjukkan ukuran file dalam bentuk bytes, tanggal dan waktu modifikasi terakhir, dan nama file. Berikut ini adalah beberapa bentuk file, ciri karakter dari file atau folder dalam sebuah Linux. Pertama diawali dengan huruf D, artinya di depan itu menunjukkan directory. Mint itu sama dengan artinya dia merupakan sebuah file. Satu, kalau merupakan simbolnya satu, artinya simbol link. S itu Unix domain socket. P nama tipe. C karakter device file. D block device file. Nah, sekarang kita akan coba melihat cara mengatur hak akses. Nah, pada sistem operasi Linux itu ada 2 cara yang bisa kita pakai. Pertama menggunakan simbolik, dimana simboliknya itu seperti di slide ini tunjukkan ada plus, minus, atau sama dengan, dan satu lagi ada nama numerik, dan sintak yang digunakan adalah chmod. Sekali lagi saya ulang, dalam mengatur hak akses sebuah file atau sebuah directory di sistem Linux itu ada 2 cara. Pertama bisa menggunakan simbolik dan numerik, dengan sintaknya adalah chmod. Nah, untuk pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang numeriknya saja. Oke, metode numerik, di mana metode numerik ini adalah bisa berupa angka, di mana bisa kita lihat sama-sama, di mana secara default kalau kita ingin memberi izin user secara full, maka total jumlah numeriknya itu adalah 7. Di mana 4 itu untuk read, 2 itu untuk write, 1 itu untuk execute, dan 0 artinya tidak ada izin sama sekali yang kita berikan. Oke, sebagai contoh kita lihat ini. Nah, contohnya misalnya RWX ya, artinya kita mengasih full kepada sebuah user, sebuah atau grup yang user yang satu grup dengan kita, artinya dia bisa baca, bisa nulis, dan bisa eksekusi. Itu sama dengan simbolnya numeriknya adalah 7. Kalau user atau grup hanya bisa menulis, membaca, dan execute, itu numeriknya adalah 5, 4 ditambah 1. Sedangkan untuk user atau grup hanya bisa nulis dan baca, itu numeriknya adalah 6, 4 plus 2. Terakhir, misalnya user atau grup hanya bisa menulis dan eksekusi, itu numeriknya adalah 3. Oke, tolong diingat. Jadi ini beberapa simbol numerik yang bisa kita pakai dalam memberikan hak akses kepada user atau user terhadap file atau directory kita. Oke, sebagai contoh selanjutnya, untuk melihat semua kelompok dapat melihat contoh di bawah ini dengan satu perintah chmod 77 file. Nah, ini artinya kita memberikan hak akses sebuah file atau sebuah directory dengan
contohnya aksesnya akses full seperti di bawah ini akan menjadi RWX, RWX, RWX ya. Nah, artinya sudah saya jelaskan di atas bahwa kalau kita buat role seperti di atas, permission di atas, artinya user atau grup yang segrup dengan kita itu bisa baca, bisa nulis dan eksekusi. Dan grup yang lain akan memiliki yang sama dengan kita. Oke. Oke, terakhir untuk pemahaman kita tentang line permission, salah satu adalah mengubah kepemilikan directory. Nah, kadang-kala ini bisa harus kita pakai, terutama nanti kalau adik-adik sekalian dalam mengakses yang namanya atau menggunakan yang namanya aplikasi, salah satu contohnya adalah web server. Nah, sintak yang akan adik gunakan adalah CHOWN. Nah, dengan sintaknya adalah sebagai berikut. CHOWN, optionnya apa? Kalau kalian memiliki option, terus pemilik barunya siapa, nama file, diikuti nama file atau nama directory. Nah, mungkin ini saja untuk tutorial kita pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita diskusi lagi di learning kita di sesi forum. Silakan adik-adik sekalian untuk menggunakan tutorial ini sebagai bahan media belajar. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.